Mulai tahun depan, tahun 2021, Indonesia siapkan negara baru untuk tujuan para TKI agar mereka bisa berangkat segera bekerja dan tidak ditolak-tolak. Berita yang kedua, gagal berangkat ke Taiwan, uang 40 juta rupiah amblas ditilep PL atau sponsor yang juga merupakan tetangganya sendiri. Berita yang terakhir, diduga disekap majikannya, PMI asal Jambon berharap bisa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Langsung saja teman-teman ke berita yang pertama. Mulai tahun depan ya, Indonesia sudah menyiapkan negara baru untuk tujuan para PMI agar mereka bisa bekerja dan juga tidak ditolak-tolak ya. Ini dilansir dari suarabmi.com, Kementerian Ketenagakerjaan akan fokus memperluas negara tujuan penempatan tenaga kerja migran Indonesia atau TKI pada tahun depan. Hal ini dilakukan Kemenaker karena banyaknya tenaga kerja migran yang di PHK dan kehilangan pekerjaannya sejak pandemi COVID-19. Prioritas pada sektor formal ini akan kami kejar karena beberapa negara sudah melakukan pembicaraan dengan Indonesia untuk bisa memperluas di luar negara-negara yang konvensional, ucap Ibu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam Tempo Indonesia Outlook 2021 pada hari Jumat 11 Desember 2020. Namun guys, Ibu Menteri masih belum menyebutkan negara mana saja yang sudah melakukan pembicaraan dengan Indonesia tersebut. Selain terhadap TKI dalam rangka mengatasi permasalahan PHK dan pengurangan karyawan akibat pandemi, Kemenaker bakal mengimplementasikan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang merupakan skema baru dalam jaminan sosial ketenagakerjaan atau JAMSOSTEK. Ibu Ida menegaskan program tersebut tak akan mengurangi manfaat program jaminan yang sudah ada seperti jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan kecelakaan kerja. Nanti akan ada cash benefit, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. 3 itu yang dibutuhkan bagi teman-teman yang mengalami PHK, tutur Ibu Ida. Kemudian, Kemenaker juga akan memperluas kesempatan kerja bagi pengembangan kewirausahaan dengan sasaran para pekerja yang keluar dari sektor formal dan ingin bekerja di sektor informal. Well guys, kita nantikan aja negara mana saja yang akan dibuka untuk lapangan kerja PMI, dan semoga negara baru yang akan dibuka itu bisa menerima PMI dengan baik ya. Terus untuk persyaratannya semoga juga tidak rumit. Jadi semua PMI, semua kalangan masyarakat Indonesia itu bisa masuk dengan mudah. Next berita ini CPMI ya guys yang kena modus. Seperti yang kita ketahui, kalau ingin ke Taiwan sebagai PMI, terutama untuk cowok nih ya, untuk laki-laki itu pasti di Indonesianya akan membutuhkan dana yang banyak. Dan masnya ini warga Ponorogo, Jawa Timur, dia sudah kehilangan atau membayarkan uang sebanyak 42 juta rupiah namun dia gagal berangkat ke Taiwan. Kasus penipuan dengan modus pengiriman kerja ke luar negeri kembali terjadi. Kali ini korbannya bernama Dwi Prasetyo, warga Tanjung Siman, yang mengaku ditipu SR, seorang oknum pekerja lapangan atau PL atau sponsor. Akibatnya korban kehilangan sebesar 42 juta rupiah. Sebagaimana diberitakan oleh Gema Surya FM, Dwi Prasetyo mengatakan dia telah membayar kepada PL atau sponsor sejak bulan Maret tahun 2019 tahun lalu dengan janji akan diberangkatkan ke Taiwan. Namun guys, setelah itu ternyata si Mas Dwi Prasetyo tadi dilempar dari satu PT ke PT yang lainnya tanpa ada kejelasan, dan akhirnya dia merasa benar-benar ditipu setelah SR atau PL-nya tadi itu kabur dan tak kelihatan batang hidungnya hingga sekarang.
Dwi Prasetyo sudah melaporkan kasusnya ini ke polisi karena ternyata korbannya sudah banyak dan bahkan ada yang mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah. Dirinya mengaku percaya kepada SR mengingat selain tetangganya sendiri juga sebelumnya sudah banyak calon TKI yang diberangkatkan dan berhasil. Untuk itu ketika SR menawarinya, dia siap dan bersedia membayar uang sebanyak 2 kali pembayaran dan terakhir itu dilakukan setelah melakukan medical check up dan siap untuk berangkat. Mungkin masnya ini gagal berangkat ke Taiwan karena pandemi COVID-19 ini ya guys, dan uang kalau sudah masuk ke PT atau ke PL itu memang susah banget untuk diambil kembali. Jadi semoga urusannya masnya ini cepat beres. Dan pesan buat teman-teman ini di masa pandemi ini khususnya ya, jangan terpercaya dengan omongan PL yang katanya ada job ready, bisa cepat terbang dan lain-lain sebagainya. Itu perlu diwaspadai. Karena untuk saat ini pengiriman PMI ke luar negeri itu benar-benar masih sangat sulit sekali, sebab karena ini ya guys, pandemi COVID-19 yang belum membaik. Berita terakhir dari Malaysia, negeri jiran diduga disekap oleh majikannya. PMI asal Jambon Ponorogo ini berharap bisa pulang. Kasihan sekali, kisah miris ini datang dari Poko Jambon, Jawa Timur Ponorogo, atas nama Katilah yang berusia 40 tahun, salah satu pekerja migran Indonesia yang diduga menjadi korban penyekapan majikan di Malaysia. Kabar itu diceritakan oleh Bapak Jemarin, suami dari korban, kepada Gema Surya FM. Sekitar 4 tahun sang istri harus menanggung derita di negeri orang, di negeri jiran Malaysia. Bukan ringgit yang dikirim, justru kabar buruk yang diterima oleh keluarga. Bagaimana tidak, karena selain alat komunikasi disita oleh majikannya, sehingga tidak pernah bisa berkabar dengan keluarga, juga harus rela tidak digaji. Bahkan untuk sekedar makan pun istrinya itu kesulitan, sehingga kondisi tubuh istri tercintanya kurus kering. Cerita lebih lanjut, di negeri jiran tersebut istrinya bekerja sebagai ART sejak tahun 2015. Pemberangkatannya melalui PJTKI yang ada di Jenangan. Hanya 3 bulan pertama istrinya mendapatkan gaji. Setelah itu pada bulan-bulan berikutnya saat gaji ditagih, justru majikannya marah-marah sehingga hanya bisa pasrah. Lantaran sudah tidak kuat lagi dengan semua perlakuan majikan, akhirnya kabur keluar dari rumah majikan. Beruntung saat di dalam pelarian, istrinya bertemu dengan orang Indonesia yang kemudian menampungnya. Dari orang Indonesia yang baik hati itulah akhirnya setelah terputus komunikasi bertahun-tahun, pihak keluarga bisa menghubungi kembali untuk melepas kangen. Sebelumnya dari keluarga sebenarnya sudah berupaya untuk menghubungi PT yang memberangkatkannya untuk dibantu komunikasi, namun hanya dikasih janji-janji tanpa pernah ditepati. Kini pihaknya berharap agar istrinya bisa segera dipulangkan ke kampung halaman dengan kondisi sehat, dalam kondisi apapun. Sementara itu menurut Khairul Huda, Kepala Desa Poko Jambon mengatakan saat mengetahui ada warganya yang diduga menjadi korban penyekapan majikannya di Malaysia, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, diantaranya meminta bantuan kepada Kepala Desa Beringinan Jambon yang selama ini sudah terbiasa menangani permasalahan TKI. Termasuk mengupayakan agar Katilah bisa secepatnya kembali ke kampung halaman sebab semua dokumen yang dimiliki ternyata ditahan oleh majikan. Semoga Ibu Katilah selalu ada dalam lindungan yang maha kuasa dan proses pulang ke tanah airnya itu dilancarkan, tidak ada kendala satu apapun sehingga bisa segera berkumpul dengan keluarga tercinta di rumah. Dan emang menurut saya untuk sektor informal atau PRT untuk tujuan ke Malaysia itu ya masih belum baik menurut saya, karena masih banyak banget terjadi atau terdengar kasus tindak eksploitasi terhadap PMI kita di sektor informal atau pekerja rumah tangga. Nggak semua guys, nasib orang nggak sama, cuma masih banyak kasus terdengar kayak gitu ya. Jadi untuk ke Malaysia kalau bisa itu di sektor formal aja kesananya kerjanya.
Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.